Kita berbincang dengan pakar penerbangan Gary Suyatman untuk membahas mengenai bahaya sorotan laser hijau ini. Ya, kita langsung sapa. Selamat siang, Mas Gary. Selamat siang. Iya, terima kasih Mas Gary telah bergabung bersama kami. Mas, kami pengen tahu dulu, sebenarnya kronologinya ketika Mas di pesawat kemudian ada laser hijau itu detailnya seperti apa sih? Kapan, terus berapa kali itu lasernya mengarah ke pesawat, Mas? Jadi kalau yang kemarin kejadian saya baru mau mendarat ke Soekarno-Hatta, ya, rute biasa buat mendarat dari arah timur ke Soekarno-Hatta. Dan memang di daerah situ biasanya ketinggiannya segitu juga, 4.000 sampai 6.000 kaki. Ya, saya kebetulan duduk di jendela sebelah kiri, jadi biasa udah karena delay dan lain-lain, musim liburan. Jadi ya saya ngeliat keluar lah, udah capek, udah ngarepin mau mendarat, ya udah malam. Lihat pemandangan lampu-lampu, terus ada tuh ijo-ijo satu bintik tuh. Pertama dia ke arah lain, terus tahu-tahu dia ke arah pesawat, coba ngebidik ke pesawat dan kena. Itu pertama kali saya kaget pas kena, karena udah lama ya hal ini nggak terjadi ke saya. Terus sempat kaget, sempat kesilauan bentar, terus saya lihat lagi, itu ada kayak dicoba lah 2-3 kali lagi. Setelah itu habis itu dia lebih ke arah lain. Ya, Pak Gary, ini kejadian yang berulang apapun alasannya, begitu ya, pasti ada konsekuensinya. Ini seberapa berbahayanya sih? Misalnya mereka memang memainkan laser dan diarahkan ke pesawat, begitu Pak Gary? Laser ini bukan mainan yang tidak berbahaya ya, ada mengerti mainan, tapi itu sebenarnya alat instrumen untuk penunjuk, dan itu banyak power level yang ada dari 2 mil, ada dari 1 miliwatt, 2 miliwatt, 3 miliwatt, bahkan yang sampai ada 1 watt gitu, dan itu yang cukup powerful aja yang bisa merusak mata dari jarak jauh aja sekarang itu udah 50.000 beli di pinggir jalan juga dapet gitu. Jadi susahnya kalau misalnya yang kena itu si pilot, itu kan dia bisa temporary blindness gitu. Jadi kesilauan, dia akan kesusahan untuk melihat instrumen depan dia, apalagi keluar. Dan setelah silauan hilang pun itu butuh waktu lagi untuk dia bisa menyesuaikan lagi dengan cahaya malam. Nah, bisa bayangkan kalau itu kesilauan dan ada sesuatu yang terjadi pada saat bersamaan, itu penanganan dari krunya kan bisa salah. Jadi itu bisa membahayakan. Dan belum lagi ya, makin powerful, makin kuat lasernya tentu akan makin beresiko berakibat kerusakan permanen kepada mata. Nah, kalau buat pilot itu terjadi ya habis karirnya gitu. Baik, ada potensi kerusakan permanen atau kebutaan permanen begitu ya kalau terkena dengan mata. Tapi Pak Gary, sebenarnya tindakan apa yang harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi? Karena kalau kita bacakan komentarnya tadi, ternyata kejadian ini tidak sekali 2 kali, cukup sering juga terjadi. Ya, ini hal yang susah ya. Pertama, barangnya murah, bisa dijual di mana-mana. Mungkin polisi tidak paham akan resikonya, dan mungkin juga dari regulator penerbangan tidak paham resikonya pada saat awal-awal itu marak di sekitar 7-8 tahun yang lalu. Lalu jadi orang terbiasa gitu, dan pilot-pilot udah ngelapor, mau dari lisan, dari tulisan, sampai ngomel-ngomel di radio ATC pun, itu ya pihak ATC nerima juga bisa apa gitu, dikasih tahu kemana, ini mesti dibawa kemana, ke otoritas bandara kah, atau ke pengelola bandara kah, atau ke siapa. Ujungnya balik ke polisi. Nah, polisinya pas sudah nyampe sana udah kapan? Kalaupun itu bisa dipinpoint. Itu di salah satu reply dari Twitternya itu ada yang sampai orang membedah videonya sampai dapat lokasinya di jalan mana, bukan di Jakarta, tapi dia bisa dapat lokasi di mana. Dan itu kan makan waktu, gitu. Begitu tahu lokasi di mana ya orangnya udah nggak tahu kemana, gitu. Jadi kembali lagi ke kalaupun ada yang ditangkap, pembuktiannya bagaimana. Terus masalah dari kesadaran masyarakat juga. Nggak usah pesawat deh gitu. Di reply Twitternya juga banyak kok orang yang melihat
laser kayak gini di pointer ke orang di jalan tol, ke pengemudi jalan tol, pengemudi jalan rame itu ada. Jadi kembali lagi, ini bukan masalah hanya di penerbangan, tapi di keselamatan transportasi. Yang jadi susah buat enforcement ini adalah kita nggak bisa sembarangan nge-ban barangnya, melarang barangnya. Karena apa? Barang ini digunakan di banyak industri, ya, dari industri pebisnis untuk menggunakan tube laser pointer untuk presentasi, sampai buat kalangan astronom, yang astronom amatir, mereka menggunakan laser ini untuk pendidikan, tapi mereka tahu untuk tidak membidik ini ke pesawat. Terus Baik. ada juga yang menggunakan ini buat hal-hal lain. Tapi jadi mau mulai dari mana sih juga nggak tahu gitu. Oke, nggak apa-apa Pak. Mulai dari mana yang pasti law enforcement belum diimplementasikan secara kuat untuk memproteksi dunia penerbangan atau aviasi di Indonesia. Tapi ada tidak Pak lesson learn yang bisa kita mungkin pakai sebagai panduan ya di negara lain? Bagaimana sebuah negara memiliki ruang proteksi yang sangat ketat untuk melindungi aviasi di negara tersebut Pak? Kalau kita lihat dari Eropa sama Amerika sih, mereka polisi ada helikopter terbang malam nyari kayak beginian, gitu, selagi patroli juga. Jadi itu akan sangat membantu dan itu bisa mendapatkan fast response ke unit-unit polisi di darat untuk bisa langsung mendapatkan pelakunya dalam waktu hanya beberapa menit. Kalau Indonesia itu tidak kita lakukan. Jadi kembali lagi mau bisa begitu pun butuh langkah yang banyak. Mungkin ya ini mungkin agak lucu ya, agak konyol ya, tapi mungkin ya yang bisa dilakukan kenapa, Pak? di Indonesia. Lucunya kenapa Pak? Konyolnya kenapa menurut Pak Geri? Apa yang konyol? Yang bisa kita lakukan dan mungkin agak lucu ya, kita kembali lagi ke ranah safety. Kalau pilot kena, ya udah batalkan pendaratannya, muter lagi, jelaskan ke penumpang, sorry ini lagi ada yang nge-pointing laser kita. Kita nggak mau ambil risiko, kita mau ngecek mata kedua pilotnya baik atau tidak, baru landing. Delay nggak apa-apa. Ujungnya apa? Setelah 1, 2 tahun, 3 tahun kayak begini, penumpang akan kesel. Berapa banyak delay yang dialami oleh kayak gitu. Ujungnya apa? Ini bagian konyol. Ujungnya apa? Ntar ada orang itu usil pinggir jalan, nge-pointing laser, langsung dipukul sama orang yang pernah kena kejadian dari penumpang yang pernah ke delay atau gimana. Karena nggak mungkin ini hanya kita tergantung dengan law enforcement untuk ini. Ini dampaknya harus diperlihatkan. Ya, jangan sampai kita nunggu pesawat jatuh dulu karena ada temporary blindness baru kita bilang, oh iya kita harus melakukan sesuatu. Baik, Pak Geri, terakhir himbauan untuk masyarakat yang mungkin pelaku yang kemudian mengarahkan senter atau laser atau apapun itu ke arah pesawat supaya mereka juga sadar. Mungkin mereka selama ini tidak tahu bahwa ada bahaya, ada resiko yang mereka lakukan. Silakan Pak, disampaikan apa Pak? Kalau buat mereka, saya to the point aja. Ya, mungkin kalian tidak sadar apa yang kalian lakukan. Ya, bisa bayangkan nggak kalau itu orang lain nge-pointer laser ke orang tua Anda yang sedang mengemudi kendaraan bermotor terus nabrak meninggal dunia. Udah kayak gitu aja. Ya, jadi semua aksi punya konsekuensi, dipikir yang jauh. Baik. Pak Geri Suyatman, terima kasih sudah berbagi waktu Anda kepada Newsline. Selamat beraktivitas kembali Pak Geri.